Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Sebelum kita mendengar renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Tema untuk renungan ini adalah bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kamu sekalian telah terbiasa mengawali hari-hari yang Tuhan berikan dengan doa dan ucapan syukur? Jika jawabnya ya, maka seharusnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian layak disebut orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Ya, karena kebiasaan berdoa dan bersyukur telah menjadi kekuatan yang sanggup mengatasi dan mengalahkan berbagai masalah. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kita telah melibatkan Tuhan berpihak kepada kita. Dan jika Tuhan di pihak kita, maka kita dapat melakukan perkara besar. Haleluya! Demikianlah hari ini kita belajar tentang bersyukur kepada Tuhan. Sebagai salah satu kebiasaan Rasul Paulus dalam imannya sebagai pemberita Injil Kristus. Paulus terbiasa mengawali doa-doanya dengan ucapan syukur. Istilah pertama-tama yang dipakai Rasul Paulus dalam ayat ini bukan sekedar sebagai kata pembukaan atau pendahuluan, tetapi justru dapat juga kita pahami sebagai yang awal dan yang utama. Maka yang awal dan yang utama dalam doa Rasul Paulus ini adalah mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sekali lagi saya tekankan, Paulus bersyukur kepada Allah atas semua anggota jemaat di Roma yang belum pernah ia jumpai. Menurut beberapa penafsir, ada kemungkinan jemaat di Roma didirikan oleh orang-orang Yahudi yang datang pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, sebagaimana yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 10 dengan istilah pendatang-pendatang dari Roma. Iman mereka tumbuh dan berkembang berdasarkan pengajaran dan kesaksian rasul-rasul tentang Yesus Kristus. Lalu diteruskan oleh orang-orang yang pulang dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Maka meskipun pengaruh Yudaisme masih begitu kuat dalam kehidupan jemaat, begitu pula pengaruh filsafat Yunani dan panteisme kekafiran dari kebudayaan Romawi kuno, namun iman mereka kepada Yesus Kristus terus bertumbuh dan berkembang. Bahkan Paulus mengetahui bahwa kabar tentang iman mereka telah tersiar sampai ke seluruh dunia. Padahal ia sendiri belum pernah berjumpa dengan jemaat di Roma. Tetapi justru untuk merekalah ia bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang istimewa dan yang mungkin jauh berbeda dari kebiasaan kita. Biasanya kita bersyukur kepada Tuhan atas diri kita sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita. Kita bersyukur karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberkati kita. Lama-lama dan seterusnya yang terjadi adalah kita bersyukur karena diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan atas keberhasilan orang lain? Pernahkah kita bersyukur karena pertumbuhan iman jemaat yang tidak pernah kita jumpai? Pernahkah kita bersyukur atas kemajuan iman jemaat di HKBP Sihorbo Tanjung di Desa Rura Tanjung? HKBP Sihorbo Tanjung di Desa Rura Tanjung, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasudutan, Tapanuli Utara, justru telah menjadi proyek penelitian sejarah pekabaran Injil di Desa Rura Tanjung dan tercatat dalam majalah Mukadimah volume 3 nomor 2 Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial untuk program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Islam Sumatera Utara. Kita dapat mencari informasi lebih banyak lagi tentang pengajuan dan perkembangan iman jemaat AKBP di berbagai daerah yang belum pernah kita ketahui, baik melalui Google maupun berita HKBP. Akhirnya, sudah tiba saatnya bagi kita untuk bertransformasi dalam hal berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita kembangkan ucapan syukur kita semakin meluas sampai jauh di luar diri kita sendiri. Sebagaimana Mazmur 118 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus,
Sungguh kami bersyukur atas firman-Mu dalam pengajaran Rasul Paulus tentang bersyukur kepada Tuhan. Kami mau bersyukur bukan hanya karena kebaikan Tuhan atas diri kami saja, tetapi juga kami bersyukur atas pemberitaan Injil yang semakin berkembang melalui gereja-gereja HKBP di berbagai daerah. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.